Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Banyak juga kelompok dari sekte dan klan tingkat 2 dan 3, melihat pertempuran itu dengan ekspresi ketakutan, mengerikan. Kekuatan sekte utama dan kelompok penguasa saling berbenturan, kita lebih baik mencari jalan lain saja, jangan sampai terlibat dalam perselisihan mereka. Kakak senior, apakah tidak lebih baik kita membantu anggota keluarga penguasa? Dengan begitu, sekte kita akan menjadi rekan bagi anggota keluarga penguasa di dalam reruntuhan kuno ini. Dasar kamu bodoh. Apakah kamu melihat kemampuan bertarung mereka? Apakah kamu merasa mampu membantu salah satu pihak? Kita hanyalah semuat di mata mereka. Terdengar raungan kemarahan dari kakak senior yang memimpin sekte kecil ini kepada juniornya. Maaf kak, benar apa yang kakak senior katakan, maafkan aku kak. Sudah, lebih baik kita mencari jalan lain saja, agar kita tidak terlibat dalam pertempuran tingkat tinggi itu. Para murid sekte kecil ini langsung bergerak menjauh, begitu juga beberapa kelompok kultivatir mandiri, mereka juga berlari menjauh untuk menghindari masalah di kemudian hari. Sedangkan beberapa murid dari klan dan sekte utama yang kebetulan melihat pertempuran itu tidak memperdulikan pertempuran itu, bahkan mereka juga tidak melihatnya. Sedangkan Chen Wen dan Kim Kao telah berjalan semakin dalam di dalam pusat reruntuhan kuno ini. Chen Wen dan Kim Kao berjalan menuju sebuah bangunan yang tinggal setengahnya saja, karena Chen Wen yang mengaktifkan mata ilahinya melihat ada sebuah formasi tingkat tinggi di bawah bangunan kuno itu. Kim Kao, kita menuju ke sana. Aku merasa ada sebuah formasi tingkat tinggi menutupi sesuatu yang bahkan aku pun susah untuk menembusnya. Ternyata Chen Wen merasa kepayahan menembus sebuah formasi menggunakan mata ilahinya, seolah-olah tertutupi oleh kabut yang sangat tebal. Baik Tuan Muda, keduanya pun perlahan-lahan berjalan menuju bangunan yang tinggal setengah itu. Setelah jarak mereka berdua kira-kira tinggal 15 meter lagi dari depan bangunan, tiba-tiba terdengar suara raungan yang memekakan telinga. Tampak sesosok singa yang memiliki surai berwarna emas. Singa ini memiliki tubuh setinggi 15 meter dan panjang sampai ke ekor sampai 35 meter, memiliki kekuatan setara ranah kaisar langit keabadian tahap kelima. Hanya singa iblis surai emas, berani-beraninya kamu membuatku terkejut. Kim Kao segera melesat menggunakan tongkat pemusnah semestanya, kemudian dia mengayunkan tongkat tersebut ke arah singa iblis tersebut. Monyet keparat, kamu berani menyerangku. Terimalah ini. Surai singa emas langsung tegak menjadi sekeras baja, lalu melesat menuju Kim Kao. Chen Wen tidak memperdulikan pertempuran Kim Kao dengan singa surai emas itu, dia malah curiga dengan reruntuhan kuno di depannya, karena reruntuhan ini dijaga oleh seekor hewan iblis tingkat kaisar langit keabadian. Pasti di sini tersimpan sebuah harta yang sangat bagus, karena dijaga oleh singa seperti itu. Wajar saja harta di reruntuhan kuno ini tidak bisa semuanya tereksplorasi oleh generasi muda, karena di benua Fiansing, generasi muda umur di bawah 100 tahun sangat langka ada yang memiliki ranah kaisar langit keabadian, bahkan kalaupun ada, paling-paling hanya berada di tahap awal, itu pun sudah dianggap jenius super. Dengan begitu, beberapa peninggalan dari reruntuhan ini tidak mampu dieksplorasi oleh generasi muda benua Fiansing selama beberapa puluh ribu tahun ini. Namun karena Chen Wen sendiri memiliki bakat yang sangat luar biasa dan tidak ada satupun generasi muda di hampir seluruh alam 4000 besar ini yang bisa menyaingi bakat Chen Wen. Chen Wen memasuki reruntuhan istana kuno yang hanya tinggal setengahnya saja secara teliti dan perlahan-lahan. Sedangkan banyak generasi muda mulai dari sekte dan klan utama di benua Fiansing ini memiliki peta dari reruntuhan kuno ini, tapi mereka dilarang oleh para pendahulu mereka untuk memasuki bangunan utama reruntuhan. Karena dari pengalaman para pendahulu mereka,
penjaga di pusat reruntuhan ini memiliki kekuatan setara ranah Kaisar Langit Keabdian tahap kelima. Dengan begitu, para pendahulu di sekte dan klan mereka membuat tanda-tanda di peta yang tidak boleh para generasi muda mereka masuk. Itu adalah tanda larangan. Dengan begitu, Chen Wen yang memasuki pusat reruntuhan kuno ini sangat leluasa, karena tidak ada satupun generasi muda yang berani memasukinya. Sedangkan Kim Kao yang bertarung dengan singa surai emas tidak berlangsung lama, karena dengan senjata tongkat pemusnah semestanya, Kim Kao sama saja dengan singa tumbuh sayap, walaupun keduanya memiliki tingkat kekuatan yang setara, namun senjata tongkat yang dipegang Kim Kao telah membantu Kim Kao meningkatkan kekuatannya hingga lebih dari satu tahapan kecil. Dengan begitu, singa surai emas hanya dapat bertahan dalam beberapa ronde saja, dan akhirnya singa tersebut tewas dengan kepala pecah karena dihantam tongkat. Kim Kao yang menggunakan wujud aslinya pun mencari harta di luar reruntuhan istana. Dengan begitu, para generasi muda yang masuk ke dalam reruntuhan ini, ketika melihat wujud Kim Kao, tidak ada satupun yang berani melangkahkan kaki mereka menuju pusat reruntuhan kuno tersebut. Di dalam reruntuhan kuno, Chen Wen mendapatkan beberapa pil-pil kuno yang disimpan di dalam botol giok, namun setelah memeriksanya, Chen Wen menjadi kecewa karena semua pil di dalam giok sudah rusak. Saat Chen Wen sudah berada di tengah-tengah bangunan runtuh itu, dia melihat ke bawahnya, dan di sana terdapat beberapa pola misterius. Sepertinya ini pola segel penjara dewa. Ada apakah di dalam formasi ini? Baiklah. Aku akan melihatnya dengan mata ilahiku sekali lagi. Chen Wen berkonsentrasi melihat menggunakan mata ilahinya dan kekuatan mata ilahi Chen Wen pun diaktifkan secara ekstrim agar dapat melihat tembus ke dalam formasi. Chen Wen tidak berani mencoba untuk membuka formasi penjara dewa ini, karena dia tidak tahu ada apakah di dalam formasi ini. Beberapa saat kemudian, Chen Wen yang mengaktifkan mata ilahinya secara ekstrim mampu melihat di dalam formasi. Dia melihat sesuatu yang sangat panjang sedang menggeliat. Sisik-sisiknya sangat tebal dan berwarna keemasan, namun itu sudah bukan merupakan fisik fana. Sepertinya itu adalah jiwa sesosok hewan iblis. Hewan apa ini? Kenapa dia dikurung dalam formasi? Chen Wen lalu mentransmisikan suaranya melalui saluran jiwa ke dalam formasi. Senior, kalau boleh tahu, kamu ras apakah? Kenapa kamu dikurung di dalam formasi pengurung dewa? Ketika Chen Wen mentransmisikan suara jiwanya ke dalam formasi, sosok yang sangat mengerikan itu bahkan menjadi terkejut. Hah, kamu, siapa? Kenapa kamu bisa mengirimkan suaramu sampai ke tempatku? Perlu diketahui, formasi yang mengurung sosok misterius itu adalah sebuah formasi yang sangat kuat, serta mampu menahan suara dari luar dan dari dalam terhubung. Dengan kata lain, suara dari dalam formasi yang kuatnya bagaimanapun juga tidak akan terdengar dari luar formasi, begitu juga sebaliknya. Namun karena Chen Wen memiliki banyak pengetahuan tentang formasi serta dia juga dapat melihat celah-celah kecil dari formasi tersebut, Chen Wen mampu mengirim gelombang suaranya ke dalam formasi. Begitu juga sosok yang di dalam formasi. Ketika dia bertanya kepada Chen Wen juga mampu mendengarnya. Senior, kamu tidak perlu tahu aku siapa, namun saat ini kamu hanyalah sepotong jiwa yang sudah lemah. Aku hanya ingin tahu, siapakah Anda, dan kenapa kamu dikurung di dalam formasi penjawa dewa ini? Mendengar perkataan Chen Wen, sosok misterius yang berada di dalam formasi penjara dewa menjadi marah, karena dia merasa Chen Wen terlalu memandangnya remeh. Biarpun aku hanyalah tinggal sepenggal jiwa saja, namun aku mampu membunuhmu seperti aku membunuh seekor semut. Bocah, kamu terlalu perlu diketahui, sepenggal jiwa saja, biasanya hanya memiliki kekuatan aslinya ketika hidup sebanyak 20% saja. Namun sosok misterius yang berada di dalam formasi pengurungan itu saat ini hanya memiliki 10% kekuatan aslinya ketika hidup. Tapi dia masih mampu mengancam Chen Wen, dan bahkan kalau dia bisa keluar, dia memang mampu membunuh Chen Wen seperti membunuh seekor semut. Jadi bayangkan kekuatan aslinya sosok ini, di ranah apakah dia? Chen Wen merasa sangat terkejut, karena tidak menyangka sosok misterius yang berada di dalam formasi penjara dewa ini mampu mengancamnya.
bahkan ketika sosok itu mengancam Chen Wen, dia juga mengeluarkan aura yang sangat mengerikan, yang bahkan Chen Wen pun yang berada di luar formasi merasa semua kulit tubuhnya menjadi kebas. Sialan, kenapa sepenggal jiwa saja mampu mengeluarkan aura yang sangat mengerilkan? Sebenarnya kekuatan sosok ini seperti apa? Bagi Chen Wen, bila ada aura yang menekannya dengan ranah Kaisar Langit Keabadian tahap akhir pun, dia hanya merasa tekanan saja, dan tidak merasa jiwanya pun tertekan, tapi makhluk misterius yang berada di dalam formasi ini memberinya tekanan sampai jiwa Chen Wen merasa gemetar. Baiklah, kamu senior tidak mau mengatakannya, aku akan meninggalkan senior di formasi ini dan secara perlahan-lahan, jiwa senior pasti akan habis terkikis oleh formasi ini, lagi pula, tidak ada untungnya aku melepaskan senior. Mendengar kata-kata Chen Wen, sosok misterius itu langsung menarik kembali auranya dan buru-buru bertanya kepada Chen Wen, apalagi Chen Wen mulai berjalan keluar dari tempat itu. Bocah, salah, Tuan Muda, kamu mau kemana? Tunggu, Chen Wen yang telah membalikan tubuhnya akan berjalan keluar, ketika mendengar teguran dari sosok misterius itu, mulutnya tampak menyeringai licik. Apalagi yang perlu dikerjakan di sini? Harta yang ada sudah rusak semua, sedangkan makhluk yang ada juga sangat sombong dan mengancam, jadi buat apa aku di sini? Begini, jadi kamu mau mengetahui tentang aku atau tidak? Tidak perlu, biarpun aku mengetahui siapa kamu, itu juga percuma, karena setelah mengetahui siapa kamu, itu juga tidak akan berguna bagiku. Chen Wen yang memang sangat penasaran dengan sosok yang ada di dalam formasi berpura-pura tidak menghiraukannya dan perlahan-lahan tetap berjalan keluar. Tunggu jangan pergi. Tuan Muda, kamu ini, aku akan menceritakan siapa diriku dan mengapa aku dikurung, dan bila kamu bisa membebaskan aku akan memberikan kamu sebuah harta yang mampu membuatmu menerobos ke ranah Kaisar Surgawi Keabadian. Mendengar kata-kata dari sosok yang ada di dalam formasi penjara dewa tersebut, Chen Wen menjadi heran, karena dia belum pernah mendengar nama dari ranah kultivasi Kaisar Surgawi Keabadian. Juga di dalam giok informasi, dia tidak ada melihat informasi tentang ranah tersebut, namun dia merasa pernah melihat informasi mengenai ranah ini, namun Chen Wen lupa di mana dia melihatnya. Chen Wen terdiam lama berpikir mengorek semua pengetahuannya yang berada di otaknya, kemudian dia baru teringat tentang ranah ini dan bergumam dalam hatinya. Bukankah ranah Kaisar Surgawi Keabadian adalah ranah yang pernah kulihat dari giok informasi milik alkemis Dewa Kuno Qing Suang? Akhirnya Chen Wen membalikan tubuhnya menghadap formasi penjara dewa dan berkata, basis kultivasi Kaisar Surgawi Keabadian itu tidak ada di alam ini. Apakah kamu berbohong kepadaku? Kamu salah. Basis kultivasi Kaisar Surgawi Keabadian benar-benar ada, bahkan lebih tinggi dari itu juga ada. Ranah itu ada di alam 8.000 besar, sedangkan yang lebih tinggi lagi ada di dimensi yang lebih tinggi lagi. Jangan katakan kalau kamu bukan dari dimensi 4.000 besar ini. Tepat, kamu benar-benar jenius. Aku memang bukan berasal dari dimensi ini. Aku terpental oleh seorang kaisar terkuat sealam semesta raya, hingga jauh melewati beberapa dimensi. Apa? Beberapa dimensi? Jadi artinya kamu juga bukan berasal dari alam 8.000 besar. Sosok itu terdiam beberapa saat dan wajahnya terlihat kesal terhadap mulutnya sendiri, lalu bergumam dalam hatinya. Sial, karena terlalu senang, aku menjadi keceplosan, tapi apa boleh buat? Lagi pula setelah aku bisa keluar dari tempat terkutuk ini, jiwa bocah ini juga pasti akan kukuasai, dan tubuhnya akan menjadi tubuhku. Namun di permukaan, sosok ini masih tampak tenang, lalu berkata, benar, aku memang bukan berasal dari dimensi ini, aku berasal dari dimensi legendaris. Mendengar kata-kata sosok yang ada di dalam formasi itu, Chen Wen sangat terkejut dan di dalam hatinya, Chen Wen berkata, apakah ada dimensi legendaris? Apakah itu dimensi tertinggi sealam semesta raya? Tapi kenapa sosok ini ditenang keluar dari dimensi tertinggi itu? Dan apakah sosok kaisar di dimensi itu mampu sesuka hatinya membuka ruang dimensi?
Chen Wen bingung memikirkan apa yang terjadi dengan sosok ini, karena rasa penasarannya tentang membuka dan menutup ruang dimensi. Kalau apa yang dipikirkan oleh Chen Wen adalah benar, jadi kenapa tidak ada catatan tentang makhluk dari dimensi tertinggi maupun makhluk dari dimensi yang lain? Senior, kalau boleh tahu, kenapa kamu sampai ditendang ke dimensi yang rendah ini? Apakah kamu melakukan perbuatan jahat? Dan siapa yang mampu mengurungmu menggunakan formasi ini? Setahu Chen Wen, biarpun sosok yang ada di dalam formasi itu hanya tinggal sepenggal jiwa, namun kalau dia bebas, tidak ada satupun praktisi yang mampu menahan kekuatan makhluk mengerikan ini, sehingga tidak mungkin ada yang sanggup mengurungnya di dalam formasi. Tuan muda, dulunya aku adalah makhluk tingkat tinggi di dimensi legendaris, namun aku melakukan kesalahan besar, yaitu membunuh salah satu anak kaisar terkuat di dimensi legendaris. Itu aku lakukan tanpa sengaja. Lalu siapa yang mengurungmu di dalam formasi? Karena kaisar terkuat di dimensi legendaris sangat marah, dia lalu menendangku dan juga melemparkan formasi ke tubuhku, kemudian membuka jalur dimensi menuju ke dimensi yang lebih rendah seperti di sini. Lalu kenapa kamu malah berada di tengah-tengah istana ini? Itu karena ketika aku dilemparkan ke dalam jalur dimensi, secara otomatis, aku terlempar secara acak. Dulu beberapa juta tahun yang lalu, tepatnya di sini adalah sebuah tempat yang sangat subur dan juga penuh dengan energi spiritual. Dapat dikatakan di alam 4000 besar, ini adalah tanah surga, dan aku kebetulan tercampak di sini. Setelah aku sampai di sini, secara otomatis formasi pengurungan yang dibuat oleh kaisar tertinggi di alam legendaris itu aktif, dan aku terkurung di sini. Setelah waktu berlalu selama beberapa juta tahun kemudian, beberapa praktisi kuat di alam 4000 besar ini datang dan mendirikan sebuah sekte yang bernama Sekte 9 Dewa. Padahal menurutku, kekuatan mereka sangat lemah, namun di alam 4000 besar ini, kekuatan mereka sudah lumayan tinggi. Begitulah ceritanya Tuan Muda. Tolong jangan keluarkan aku dari tempat terkutuk ini Tuan Muda. Tidak, aku tidak akan mengeluarkanmu, karena dengan keberadaanmu di alam ini, maka alam 4000 besar pasti akan kacau karena kekuatan Anda. Mendengar perkataan Chen Wen yang tegas, sosok misterius itu tertegun dan mengumpat dalam hatinya. Bocah keparat, awas saja kamu, kalau sampai aku bisa keluar dari penjara sialan ini, kamu adalah makhluk yang pertama kubunuh. Tapi di permukaan, wajah makhluk ini tetap menampilkan ekspresi menyanjung Chen Wen. Tuan muda, aku bisa menjanjikan apa saja kepadamu, dan aku akan patuh. Mendengar kata-kata rayuan makhluk misterius itu, Chen Wen malah tertawa geli. Kamu sungguh-sungguh membuatku merasa sangat lucu. Tidak akan mungkin sesosok makhluk sepertimu mau merendahkan diri untuk patuh kepadaku. Makhluk misterius itu kembali tertegun, dan dalam hatinya menjadi curiga dengan Chen Wen. Kenapa bocah ini sepertinya sangat pengalaman? Jangan-jangan, bocah ini adalah monster tua yang menyamar. Tapi tidak mungkin juga, kalau dia menyamar, pasti usia tulangnya tidak akan bohong, atau jangan-jangan, sesosok monster tua telah menguasai jiwa bocah ini. Sosok misterius ini terdiam lama, hingga akhirnya Chen Wen perlahan-lahan berjalan keluar dari istana, tapi baru saja dia melangkahkan kakinya beberapa langkah, terdengar suara sosok misterius itu lagi. Tuan muda, aku serius, aku akan patuh kepadamu, itu tidak mungkin, tapi apabila kamu mau menerima segel jiwa dariku, maka aku akan berusaha dengan sekuat tenagaku untuk mengeluarkanmu. Mendengar kata-kata Chen Wen, sosok misterius itu tersenyum licik dan bergumam dalam hatinya. Bocah ini terlalu naif dengan segel jiwanya, hehehe, aku bisa memanfaatkan bocah ini kalau dia bisa mengeluarkanku. Makhluk misterius ini tidak takut dipasang segel jiwa oleh Chen Wen, karena dia yakin kalau jiwanya jauh lebih kuat dari Chen Wen. Sehingga biarpun Chen Wen memasang segel jiwa kepadanya, makhluk misterius ini akan mampu membukanya kapanpun dia mau. Baiklah Tuan Muda, aku siap menerima segel jiwa darimu. Tapi ingat, kalau sedikit saja kamu melawan dari segel jiwaku, aku tidak akan kompromi.
aku akan meninggalkanmu busuk di tempat ini. Baiklah Tuan Muda, silahkan kamu pasangkan segel jiwamu kepadaku. Chen Wen yang sedang bernegosiasi dengan makhluk misterius di dalam reruntuhan kuno akhirnya membuat sebuah segel jiwa yang sangat berbeda dan memiliki tingkatan yang sangat tinggi. Makhluk yang berada di dalam formasi menjadi sangat terkejut dengan segel yang dibuat oleh Chen Wen. Sial, kenapa bocah ini memiliki segel jiwa yang sangat aneh dan rumit? Makhluk misterius yang berada di dalam formasi penjara dewa sangat terkejut melihat pola segel yang sangat rumit dari Chen Wen. Dan dari segel yang dibuat oleh Chen Wen, sosok misterius itu merasakan tekanan yang sangat kuat di dalam jiwanya, padahal segel jiwa belum dilemparkan ke dalam jiwanya. Gawat, kalau aku menerima segel yang dibuat oleh bocah ini, aku sangat tidak yakin mampu menghancurkan segel tersebut, namun bila aku menolaknya, takutnya, sampai jiwaku hancur pun, aku tidak akan bisa keluar dari penjara sialan ini. Aduh, apa yang harus kulakukan? Sosok misterius yang ada di dalam penjara merasa sangat dilema. Dia sangat enggan untuk menerima segel yang diyakininya tidak akan mampu dihapusnya di kemudian hari bila segel jiwa tersebut tertanam di dalam jiwanya. Namun bila dia tidak menerima segel jiwa dari Chen Wen, dia akan selamanya berada di dalam penjara dewa. Sedangkan bagi Chen Wen, membuat segel jiwa dewa memerlukan kekuatan jiwa yang sangat dalam, sehingga pembuatan segel jiwa untuk makhluk misterius itu memakan waktu lumayan lama. Seluruh kekuatan jiwa yang ada di dalam tubuhnya dituangkan ke dalam segel jiwa tersebut, kemudian setelah segel itu selesai, Chen Wen sengaja belum melemparkannya ke sosok tersebut. Chen Wen mengeluarkan beberapa pil pengembali jiwa untuk mengembalikan kekuatan jiwanya. Hal ini untuk berjaga-jaga, apabila sosok misterius itu menolak segel Chen Wen, maka Chen Wen masih memiliki energi jiwa untuk melakukan hal lainnya, karena saat ini setelah segel jiwa dibentuk, energi di dalam jiwanya hampir kering. Semua bawahan Chen Wen yang berada di dalam dunia jiwa pun merasakan krisis energi jiwa, yang membuat mereka semua bersiap-siap untuk melakukan pertempuran. Setelah selang beberapa waktu lamanya, akhirnya Chen Wen telah berhasil memulihkan energi jiwanya sampai 75%. Segel jiwa yang tadinya berbentuk pola sebesar buah melon, akhirnya dilemparkan oleh Chen Wen menuju celah formasi. Sebelum pola segel jiwa itu sampai di dekat formasi, segel jiwa itu berubah menjadi setitik cahaya yang sangat kecil, kemudian melesat memasuki celah yang sangat kecil itu. Saat sosok misterius itu melihat segel jiwa yang dikirim Chen Wen kan mendatanginya, sosok itu tampak ragu sejenak. Chen Wen juga melihat keraguan sosok misterius itu, dan Chen Wen pun berkata, "Bila kamu tidak mau menerimanya, aku tidak masalah, kamu tinggal mengabaikan segel jiwa itu, aku akan pergi sekarang dan aku tidak akan mau lagi menerimamu sebagai budakku." Mendengar ancaman Chen Wen, sosok misterius itu akhirnya menjadi takut, dan rasa dilema yang tadi dirasakannya akhirnya menjadi terhapus dan dia langsung membuat keputusan singkat. Jangan Tuan Muda, aku akan menerimanya, tolong, terimalah aku sebagai budakmu." Saat sosok misterius itu selesai mengatakan keinginannya menjadi budak Chen Wen, dia langsung bergerak mengejar segel tersebut dan memasukkannya ke tengah-tengah dahi. Tengah-tengah antara kedua alis di dahinya pun menerima segel itu dan masuk dengan cepat. Beberapa saat kemudian, sosok itu merasakan jiwanya seakan-akan terikat sangat kuat dan juga segel jiwa dari Chen Wen itu seakan-akan akan mengikat seluruh jiwanya. Chen Wen yang berada di luar formasi pun dapat merasakan segel jiwa yang ditanamnya telah stabil dan mengikat sosok misterius itu. "Tuan Muda, aku telah menerima segel jiwa darimu, dan aku siap mengorbankan nyawaku untuk Tuan Muda." "Bagus, baiklah, sekarang kamu menepilah, aku akan menghancurkan formasi penjawa dewa ini." Chen Wen yang dari tadi berada di luar formasi telah mengetahui letak dari mata formasi, sehingga Chen Wen tidak susah-susah lagi untuk mencarinya. Sekali lagi, Chen Wen membuat segel tangan, lalu menuangkan sebagian energi spiritual kekacauannya. Ribuan pola berbentuk bintang melesat dan keluar dari segel tangan yang dibuat Chen Wen, semuanya melesat menutupi mata formasi.
Formasi penjara dewa akhirnya pecah dalam beberapa menit dan sosok yang sangat misterius itu akhirnya keluar dan memperlihatkan wujud aslinya. Tadi sewaktu di dalam formasi penjara dewa, Chen Wen yang menggunakan mata ilahinya pun tidak mampu melihat wujud asli sosok misterius itu. Namun sekarang, wujud asli sosok misterius itu membuat Chen Wen sendiri pun ternganga. Karena sosok misterius itu adalah sesosok naga yang memiliki sisik kemasan, dengan panjang tubuh beberapa kali lebih besar dan lebih panjang dari Xianlong. Sosok naga emas itu menutupi hampir setengah dari reruntuhan kuno yang ada di sana, dan raungannya sampai menggetarkan seluruh reruntuhan kuno. Jutaan praktisi muda yang ada di dalam reruntuhan kuno sampai bergetar ketakutan, karena kekuatan raungan yang sangat kuat. Masing-masing dari para praktisi muda yang masuk ke reruntuhan kuno sudah terduduk di tanah dengan dahi basah, bahkan seluruh hewan iblis tingkat tinggi yang ada di dalam reruntuhan kuno juga melarikan diri dan bersembunyi, seakan-akan jiwa hewan iblis mereka akan dicabut keluar dari tubuh mereka. Di atas langit, sosok naga emas itu malah mengeluh di dalam hatinya setelah tadinya terus-menerus berusaha menghapus segel jiwa dari Chen Wen. Namun semakin dia berusaha menghapusnya, dia semakin terikat oleh segel jiwa Chen Wen. Kenapa segel jiwa yang dibuat oleh bocah itu sangat kuat? Semakin aku berusaha menghapusnya, maka segelnya semakin kuat. Aku hanya bisa pasrah, mudah-mudahan bocah ini tidak mengecewakan menjadi tuanku. Beberapa saat setelah melesat ke langit dan memamerkan kekuatannya, akhirnya sosok naga emas itu turun dan mengubah wujudnya menjadi sosok pria berumur 60 tahun yang tampak masih sangat gagah. Tubuhnya tegap dan memiliki tinggi yang setara dengan Chen Wen. Dia membungkuk sangat dalam di hadapan Chen Wen dan mengucapkan salam. Namun tubuh sosok ini seperti transparan, seakan-akan bisa menghilang kapan saja. Salam kepada Tuan Muda. Chen Wen juga melihat sosok tersebut yang sedikit transparan, itu menandakan kalau sosok ini sudah terlalu lemah. Padahal kekuatan asli dari makhluk ini sangat kuat, namun saat ini, dengan kekuatan jiwa makhluk ini, kekuatannya hanya setara Kaisar Langit tahap awal. Bangkitlah, tampaknya jiwamu pun sudah sangat lemah, kalau terus seperti ini, waktumu di dunia ini tidak akan lama lagi. Baiklah, sekarang aku akan memberimu sebuah rumput jiwa ilahi, murnikanlah, dan karena bentukmu adalah roh jiwa, maka kamu aku tempatkan di dalam pedang kesayanganku. Apakah kamu setuju? Baik, aku setuju Tuan Muda. Terima kasih karena Tuan Muda menerimaku sebagai budak Tuan Muda. Chen Wen mengeluarkan sebuah rumput seperti alang-alang yang berwarna perak. Itu adalah rumput jiwa yang tumbuh di dalam kolam jiwa milik Chen Wen. Dan rumput jiwa ini telah berevolusi menjadi rumput ilahi surgawi. Bila naga emas ini mampu memurnikan sebatang rumput jiwa ini, niscaya, kekuatan jiwa dari naga emas ini akan menjadi sangat kuat dan mampu mengembalikan kekuatannya sebanyak 15%. Dengan kekuatan naga emas yang kembali sebanyak 15% saja, kekuatannya telah setara dengan ranah Kaisar Langit keabadian tahap akhir. Dengan kekuatan seperti itu, cukup bagi sosok naga emas itu menghancurkan semua praktisi di alam 4000 besar ini. Apakah kamu memiliki nama? Maaf Tuan Muda, aku telah melupakan namaku. Saat ini aku tidak memiliki nama, tolong Tuan Muda berikan nama kepadaku. Chen Wen terdiam sejenak, memikirkan nama yang bagus untuk naga emas ini. Setelah itu dia berkata memberi nama. Baiklah, sekarang kamu kuberi nama Kim Long, dan kamu akan menjadi penghuni pedang kesayanganku. Kamu juga bisa memulihkan dirimu di dalam pedangku, kemudian mengukir sebuah pola di gagang pedang. Pola yang diukir oleh Chen Wen adalah pola ruang spasial yang cukup luas serta penuh dengan energi spiritual. Namun baru saja Chen Wen selesai mengukir pola di gagang pedangnya, di dalam dunia jiwanya, sosok Xianlong mengirim transmisi suara kepada Chen Wen karena merasakan aura sosok yang membuat semua hewan iblis ras penguasa yang ada di dalam dunia jiwa merasa gelisah dan juga bahagia. Tuan Muda, bolehkah kami keluar dari dunia jiwa untuk menyapa sosok yang ada di dekat Tuan Muda? Para hewan ras penguasa yang ada di dalam dunia jiwa Chen Wen merasakan panggilan jiwa yang sangat kuat dari luar,
namun mereka tidak bisa melihat keluar dari dunia jiwa Chen Wen. Chen Wen yang mendengar panggilan dari beberapa bawahannya yang merupakan ras penguasa langsung membukakan pintu dunia jiwa agar mereka bisa keluar. 5 sosok hewan iblis dengan wujud manusia langsung keluar dari dunia jiwa, dan mereka melihat sesosok pria yang tubuhnya tampak transparan. Mereka langsung sujud dan berlutut, lalu memberi salam. Salam kepada dewa penguasa semua ras hewan iblis, kami dari ras penguasa di alam hewan iblis suci. Sosok pria perwujudan dar naga emas sejenak tertegun, lalu kemudian tertawa senang. Bagus. Ternyata kalian masih ingat dengan asal-usul kalian. Bangkitlah, sembah kalian telah kuterima. Sosok itu tampak agung dan berharisma di depan para hewan iblis ras penguasa maupun ras purba. Maafkan kami dewa penguasa, apa yang terjadi dengan Anda? Terdengar Xianlong bertanya kepada sosok yang tampak agung tersebut, namun bagi sosok yang terlihat agung itu ketika mendengar pertanyaan dari Xianlong, ekspresi wajah sosok itu menjadi tampak pahit dan malu. Sialan bocah ini masa bertanya tentang kenapa aku sampai seperti ini sungguh sangat memalukan. Sosok itu menggerutu di dalam hatinya, tapi di luar dia masih tampak tenang. Dia lalu mengangkat sebelah tangannya untuk menutup mulutnya pura-pura batuk. Sebenarnya itu terjadi sudah sangat lama, dan itu tidak perlu dibahas. Sekarang kalian kembalilah ke tempat kalian masing-masing. Aku akan melakukan latihan tertutup guna mengembalikan vitalitas jiwaku. Karena dewa penguasa itu tidak mau mengatakan kenapa dia sampai seperti itu, akhirnya para bawahan Chen Wen hanya bisa diam dan menganggukkan kepala mereka. Beberapa saat kemudian, sosok Kim Long pun menghilang dan masuk ke dalam pedang Chen Wen, yang di kemudian hari, sosok di dalam pedang itu akan membantu Chen Wen dalam pertempurannya. Sedangkan 5 bawahan Chen Wen pun memasuki dunia jiwa. Chen Wen hanya bisa menggelengkan kepalanya samar ketika melihat tingkah sosok Kim Long. Chen Wen kembali melihat bekas penjara dari Kim Long. Di sana dia melihat tubuh asli Kim Long yang hanya tinggal rangkanya saja. Apakah aku perlu menghidupkan kembali Kim Long? Itu tidak perlu dipikirkan. Yang penting tulang belulangnya juga sangat berguna di masa depan. Chen Wen mengarahkan cincin penyimpanannya ke arah tulang belulang Kim Long lalu memasukkan tulang itu semua ke dalam cincin. Chen Wen yang telah memasukkan rangka dari Kim Long, akhirnya akan berjalan pergi, namun dia melihat di bawah bekas rangka itu terdapat cairan kental berwarna merah yang menggenang bagaikan sebuah kolam kecil. Apa itu? Apakah itu esensi darah dari Kim Long? Chen Wen yang masih ragu, akhirnya menyebar persepsi jiwanya ke arah genangan cairan merah itu, dan beberapa saat kemudian dia menganggukkan kepala dan bergumam. Ternyata naga sialan ini ingin memanfaatkan sendiri esensi darahnya. Apakah dia berpikir untuk mengembalikan tubuh fananya? Tanpa pikir panjang, Chen Wen memasukkan esensi darah naga emas ke dalam dunia cincin, karena dengan esensi darah dewa naga penguasa yang memiliki aura penindasan super kuat, esensi darah ini akan sangat berguna untuk pelatihan dirinya dan juga bawahannya yang berada di dalam dunia cincin. Memang benar apa yang Chen Wen pikirkan, sosok naga tersebut memang awalnya berpikir setelah keluar dari formasi penjara dewa, dia akan menghapus segel jiwa yang dibuat oleh Chen Wen. Namun usahanya sia-sia, karena segel jiwa yang dibuat oleh Chen Wen adalah segel jiwa dewa yang tidak mungkin dapat dihapus oleh sosok dewa naga penguasa. Karena itulah, sosok Kim Long malah lupa dengan esensi darah yang telah dijaganya selama ini, hingga dia masuk ke dalam pedang Chen Wen. Chen Wen mengeluarkan lagi pedangnya dan mengagumi pedang yang dipegangnya. Mulai saat ini, pedang ini kuberi nama, pedang naga penghancur. Chen Wen mengayunkan dengan lembut pedang naga penghancur ke arah bangunan yang masih berdiri setengahnya. Wow, sungguh luar biasa, pedang ini kini dapat mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat, hehehe. Pedang ini akan menjadi pedangku di masa depan. Chen Wen keluar dan didapatinya di depan reruntuhan itu, tubuh Kim Kau terduduk di tanah dan tampak lemas. Kim Kau, apa yang terjadi terhadapmu? Kenapa tubuhmu sangat lemah? Tuan muda, aku
Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan tubuhku, namun saat sosok naga emas itu muncul, tidak tahu kenapa, seolah-olah semua tenagaku menghilang dan aku seolah-olah harus bersujud kepada sosok naga emas itu ketika dia melayang di langit tadi. Chen Wen terdiam sejenak memikirkan apa yang terjadi dengan Kim Kao. Apakah Kim Kao tidak tahu siapa sosok yang melayang tadi? Setelah memikirkan apa yang terjadi terhadap Kim Kao, Chen Wen kembali bertanya kepada Kim Kao. Kim Kao, apakah kamu tidak tahu kedudukan sosok yang melayang tadi terhadap semua hewan iblis? Kim Kao yang gantian tertegun mendengar pertanyaan Chen Wen, karena memang Kim Kao sebagai hewan iblis tingkat bawah, tidak akan tahu kedudukan sosok naga emas itu di dalam ras hewan iblis. Beda dengan hewan iblis ras penguasa, mereka pastinya lebih sensitif dengan aura yang keluar dari tubuh Kim Long. Wajar saja Kim Kao menjadi lemas dan merasa seolah-olah seluruh tulangnya telah dilolosi oleh aura Kim Long, karena kedudukan Kim Long pada ras hewan iblis adalah yang tertinggi. Jangankan Kim Kao, bahkan para hewan ras penguasa sendiri pun seperti kehilangan energi, dan mereka dipaksa berlutut. Aku tidak tahu apa kedudukan beliau terhadap semua ras hewan iblis, apakah Tuan Muda tahu apa kedudukan dari beliau? Oh. Ternyata tidak semua ras hewan iblis mengetahui kedudukan dari Kim Long. Baiklah, akan ku beritahu kepadamu. Dia sudah menjadi bagian dari saudara kita. Dia bernama Kim Long dan kedudukan Kim Long di dalam ras hewan iblis adalah sebagai dewa penguasa ras hewan iblis. Semua ras hewan iblis akan merasa takut terhadap Kim Long, bahkan Sin Long, Kilin, Pek Hou dan Phoenix yang merupakan hewan iblis ras penguasa pun berlutut di hadapan Kim Long. Namun sekarang karena dia telah menjadi salah satu dari saudara kita, kalian tidak perlu terlalu takut lagi. Kim Kao yang mendengarkan penjelasan dari Chen Wen hanya bisa melongo dengan mulut terbuka, karena dia tidak menyangka bahwa ada makhluk hewan iblis yang memiliki kedudukan dewa penguasa, yang kedudukannya merupakan yang tertinggi di antara semua ras hewan iblis. Tapi biarpun makhluk tersebut memiliki kedudukan tertinggi dalam ras hewan iblis, tetap saja dia telah tunduk terhadap Chen Wen. Kim Kao yang tadinya lemas, beberapa saat kemudian, dia telah pulih dari keadaan lemasnya dan berdiri dengan wajah yang sangat bangga. Kim Kao bangga karena Chen Wen adalah tuannya, dan tuannya sangat hebat karena mampu menaklukkan hewan iblis ras dewa penguasa. Tuan Muda, kamu sangat hebat. Aku bangga menjadi bawahanmu. Chen Wen hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tingkah Kim Kao, lalu berkata, "Sudah, hal seperti ini tidak perlu terlalu dipekarkan sekarang." Sialan, aku tidak bertanya kepada Kim Long tentang harta yang ada di reruntuhan ini. Ketika Chen Wen tadi mau memerintahkan Kim Kao untuk melanjutkan perjalanan, dia teringat janji dari Kim Long. Chen Wen lalu mengeluarkan pedang naga penghancurnya. Kim Long yang berada di dalam dunia pedang yang awalnya sudah bersiap-siap menyerap rumput ilahi pun terkejut, sampai dia sedikit melonjak. Kenapa bocah? Salah, Tuan Muda memanggilku. Kim Long bergumam dalam hatinya, tapi dia kemudian menyahut Chen Wen dari dalam dunia pedang. Tuan Muda, ada apakah yang bisa aku bantu? Kim Long, tadi kamu mengatakan akan memberikanku banyak harta karun yang dapat membantu aku menerobos ke ranah yang tinggi. Mana harta karunnya? Ini, maaf Tuan Muda, aku hanya asal-asalan ngomong, tapi kalau Tuan Muda bisa ambil, ada sebuah harta karun milik Sekte 9 Dewa yang tersimpan di bekas taman sekte ini. Tempat itu dulunya merupakan tempat penyimpanan harta karun yang sangat rahasia milik Sekte 9 Dewa, tapi keberadaan gudang harta karun itu untuk saat ini tertutupi oleh banyak formasi. Bila Tuan bisa membuka formasinya, maka harta milik sekte ini akan menjadi milik Tuan Muda. Mendengar adanya harta karun, Chen Wen menjadi bersemangat, pupil matanya tampak penuh dengan semangat yang menggelora. Cepat katakan di mana tempatnya, biar aku melihat bagaimana formasi yang menutupinya. Kim Long yang mendengar desakan dari Chen Wen hanya bisa menggerutu dalam hatinya, tapi dia tetap saja dengan jujur berkata kepada Chen Wen. Tuan Muda, taman belakang milik Sekte 9 Dewa berada di selatan gedung ini.
di sana ada sebuah pohon yang besar serta rindang. Di tempat itulah taman belakang sekte, dan di bawah pohon itulah gudang harta sekte 9 dewa yang ditutupi oleh formasi. Baiklah, sekarang kita berangkat menuju ke sana, Kim Kao. Mari kita berangkat. Baik Tuan Muda. Biarpun menjawab Chen Wen, namun mata Kim Kao melirik ke pedang yang dipegang oleh Chen Wen dengan tatapan ngeri dan takut. Keduanya melesat menuju ke arah selatan dari gedung yang mereka masuki dengan cepat. Beberapa saat, dari kejauhan, Chen Wen sudah dapat melihat sebuah pohon yang lumayan besar dan sangat rindang, karena dedaunannya sangat lebat, hingga batang di atasnya pun tidak terlihat karena tertutupi oleh dedaunan yang sangat lebat itu. Dari langit, Chen Wen mengaktifkan mata ilahinya untuk melihat ada hal apakah di dalam tanah di bawah pohon raksasa itu. Ternyata, karena sudah ribuan tahun, pohon tempat tanda penyimpanan harta milik Sekte 9 Dewa sudah menjadi sangat besar. Begitu rupanya, ternyata, para ahli dari Sekte 9 Dewa cukup pintar, bahkan bila Kim Long tidak memberitahuku tentang tempat harta karun milik Sekte ini, dengan mata ilahi sekalipun, kalau aku tidak teliti, aku tidak akan mengetahui tempat harta karun milik Sekte 9 Dewa ini. Ternyata setelah Chen Wen mengaktifkan mata ilahinya, sekilas, dia bahkan tidak tahu di mana adanya tempat penyimpanan harta karun milik Sekte 9 Dewa. Chen Wen juga melihat ada beberapa ekor hewan iblis jenis kelabang dan kalajengking di bawah tanah. Mereka berjumlah lumayan banyak. Para hewan iblis jenis kelabang api dan kalajengking air hitam sudah membuat koloni mereka menjadi sangat kuat. Namun bagi Chen Wen, kedua jenis hewan iblis yang sudah membentuk koloni dan memiliki kekuatan terkuat setara Kaisar Langit Keabadian tahap kelima, mereka hanyalah masalah sepele, hanya mengandalkan kekuatan aura milik Xin Long atau Pek Hou saja. Kedua jenis hewan iblis yang memiliki koloni lumayan besar itu pasti tunduk kepada Chen Wen. Tapi tujuan Chen Wen datang ke tempat ini adalah mengambil harta karun milik Sekte 9 Dewa, bukan untuk menaklukkan hewan iblis. Jadi Chen Wen bahkan tidak melihat kedua koloni hewan iblis ini. Mata ilahi, bukakan untukku. Chen Wen mengalirkan energi spiritual menuju mata ilahinya secara ekstrim, hingga membuat kedua pupil mata Chen Wen memancarkan cahaya misterius yang sangat dalam. Setelah mengaktifkan mata ilahinya secara ekstrim, baru Chen Wen dapat melihat harta karun milik Sekte 9 Dewa yang disimpan sangat dalam. Wow, gila! Sungguh sekte yang paling gila yang pernah ku ketahui. Ternyata Sekte 9 Dewa memiliki harta karun yang sangat banyak. Chen Wen melihat beberapa gunungan kecil batu spiritual 4000 besar di dalam gudang penyimpanan harta milik Sekte 9 Dewa. Di sana juga Chen Wen melihat ratusan ribu senjata tingkat tinggi, yang menumpuk bagaikan besi tidak berguna. Tapi ketika Chen Wen melihat formasi yang dipasang untuk menjaga harta milik sekte ini, sangat rumit dan penuh dengan perangkap. Apakah Sekte 9 Dewa ini penuh dengan praktisi ahli formasi? Kenapa formasi yang terpasang di sini sangat rumit dan penuh perangkap? Chen Wen menggeleng-gelengkan kepalanya, tanda merasa takjub dengan susunan formasi ini. Chen Wen yakin, bila harta karun ini terdapat di luar sekalipun, kalau dengan penjagaan formasi seperti ini, bahkan ahli dengan ranah Kaisar Langit tahap akhir maupun ranah Raja Surgawi Keabadian sekalipun, tidak akan mampu membuka formasi yang ada di sini. Bila mereka memaksa masuk menggunakan kekerasan, niscaya, tubuh para ahli tersebut akan menjadi kabut darah, karena formasi itu dilengkapi dengan formasi pembunuh dewa. Sekarang, bahkan Chen Wen sendiri pun belum tentu sanggup untuk membukanya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.